Oke, tadi ngomongin masalah budaya juga dan aku pengen tahu nih sekarang secara langsung kali ya, Mhm. si Aldi nih ngomong satu kalimat menggunakan bahasa-bahasa, negara-negara lain. Bisa dicontohin nggak? Kamu cantik. Nah, bahasa bahasa negara-negara luar itu gimana? Kalau bahasa negara luar ya, itu banyak banget. Jadi mau berapa negara nih? Waduh banyak ya. 3 aja deh, 3 3, nggak usah banyak-banyak deh. Oke 3. Mhm, Eee, Kayak bahasa Inggris sih udah biasa lah ya. udah Kalau biasa. misalnya dalam bahasa Filipina itu ikaw maganda, jadi cantik itu maganda. Nah kalau misalnya bahasa in Chinese, Mhm. ni chen piaoliang. Kalau misalnya di Cina itu bahasa Mandarinnya adalah ni chen piaoliang. Jadi cantik di sana itu kosakata cantik itu piaoliang. Kalau misalnya di Filipina, eee, ikaw maganda. Kalau Maganda. misalnya di Thailand tadi, iya maganda. Jadi cantik itu bahasa Filipina itu maganda. Jadi Mmm, kalau misalnya Kakak mau muji teman-teman Kakak di Filipina, bilang aja, "Maganda," udah seneng banget orang itu. aku juga Habis suka, itu makasih. nah nah secara nggak langsung aku muji Kakak juga kok. Iya, terima kasih terima kasih. Astagfirullahaladzim. Oke. Iya, dan kayak bahasa lain, kayak bahasa Belanda, "Je bent heel mooi." Jadi kayak gitu. Atau tadi, eee, Thailand, "Kun Swai Mak," atau Mhm, "Mak Mak," dan ya masih banyak lagi. oke, emang Itu bener-bener beda espresso, banget ya. Itu aku kalau beda-beda. belajar itu berapa lama aku. Seru sih Oke. Kak sebenarnya. Oke, Tribuners, jadi Aldi ini, apa namanya, dikenal sebagai seorang mahasiswa yang berprestasi ya. Wow, jadi tadi karena dia itu awalnya memang seorang yang aktif, nggak mau diem, terus ingin melakukan sesuatu, akhirnya ya bisa dibilang Aldi ini menjadi salah satu mahasiswa berprestasi di kampusnya sekarang. Nah, di kampusnya ini juga sempat menjadi terpilih menjadi putra UM Pontianak 2019, benar ya, Aldi ya? Iya bener Kak. Oke. Eh, Kemudian selama kamu menjadi putra UM Pontianak 2019 kemarin, kemudian terobosan-terobosan apa yang kamu lakuin karena kamu orangnya nggak mau diem ini? Iya. Jadi kayak lebih ke masuk ke program kerjanya sih Kak. Jadi ketika kepilih, jadi mahasiswa berprestasi atau jadi putra Muhammadiyah, karena di kampus lumayannya aktif juga ya. Ya paling terobosannya kayak melakukan tadi yang aku sampaikan, ikut-ikut kegiatan sosial, kayak kunjungan ke, eee, panti asuhan, kunjungan ke sekolah-sekolah, kayak, balik lagi ke mengajarkan anak-anak gitu ya, dan balik lagi ke edukasi sebenarnya. Hmm. Karena tadi aku udah bilang, salah satu hobinya adalah public speaking. Jadi hobi aja ngomong gitu, entah apa aja deh diomongin, yang penting bermanfaat bagi orang banyak gitu kan, entah itu ngajar atau apa. Salah satunya jadi konten kreator ini gitu. Dan alhamdulillah sih yang benar-benar berimpact ya, selain kayak program kerja tadi, kayak kunjungan-kunjungan, ya jadi konten kreator secara nggak langsung mengedukasi orang juga. Benar-benar. Jadi memang kamu nggak mau pinter sendiri ya, secara tidak Nah, langsung itu juga, memberikan Kak. edukasi untuk Mhm, teman-teman lainnya maupun yang orang-orang membutuhkan di luar sana juga ya. bener, Kak. Jadi kalau bisa dibilang ya statement Kakak tadi benar, Hmm. eee, nggak memuji diri sendiri, tetapi aku itu anak yang ketika aku dapat ilmu, ataupun aku baru baca sesuatu, aku baru dapat ilmu yang bermanfaat, kayak nggak sah kalau belum di-share ke orang lain gitu. Jadi kayak pengen aja gitu, entah itu mengajari orang lain ataupun share tentang pengalaman, ngobrol bareng sama orang lain. Jadi ilmu itu nggak hanya stop di diri sendiri aja, tapi bermanfaat bagi orang lain, gitu. Tapi selama kamu menjadi apa namanya, putra UM Pontianak itu sendiri, terobosan yang paling berkesan dan nggak bisa kamu lupain sampai sekarang apa nih? Mmm, ya tadi sih paling ke
kunjungan ke ini ya, kalau kayak Putra UM karena memang lembaga Islam juga ya, lembaga kampusku di lembaga Muslim, dan paling program kerjanya terobosannya lebih ke kunjungan-kunjungan sosial, charity activity, dan kayak kunjungan ke panti asuhan tadi, bareng anak-anak, nginep di pesantren, kayak ya ngajarin anak-anak, ngajarin bahasa Inggris juga, ngajarin nilai-nilai dasar, pokoknya kayak gitu sih. Kalau misalnya selama jadi Putra UM, itu yang paling berkesan. Lebih ke anak-anak ya, masa depan, Ya, mementingkan juga masa depan orang-orang yang anak-anak pun yang membutuhkan ilmu juga ya. iya benar. Karena yang paling penting untuk dididik ataupun diberikan kepada generasi muda itu adalah literasi yang baik ya, Kak. Benar. Iya, benar-benar. Karena biasanya orang Indonesia ini literasinya kurang, tapi apa ya, gayanya gede gitu. Jadi Bahkan benar-benar harus balance sebenarnya. sekarang gurunya aja juga kayak antara yang negeri dengan yang swasta, kayak kesetaraannya Iya, juga jauh beda kan ya. kesenjangan sosialnya benar-benar jauh atau kesetaraannya juga jauh gitu kan, Kak. Benar. Oke. Iya, Jadi benar nih Aldi, apa yang dilakukan Aldi ini bisa ditiru sama Tribuners di luar sana nih. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau mengajarkan untuk anak-anak di luar sana yang membutuhkan gitu ya. Benar. Tapi nih Tribuners selain jadi putra UM Pontianak juga, nah Aldi ini juga berkesempatan ke Filipina tadi kayak yang udah dijelaskan di awal-awal juga. Itu magang ya? iya. Jadi Mm-mm. itu magang ya karena judulnya internship. Jadi Oh, sekaligus magang di sana juga selain magang ya, join kelas juga alhamdulillah dan ikut-ikut kegiatan kampus dan sekalian jalan-jalan juga. Tapi dalam kegiatan besarnya itu magang dan belajar sih, Kak. oke. Itu selama berapa lama dan kemudian di mana? Nah, itu waktu itu selama 3 bulanan, 1 bulan hingga 3 bulanan, Mm. itu lokasinya kemarin dapatnya di Batangas. Jadi Batangas itu ibaratnya provinsi mereka, salah satu provinsi mereka yang kalau kita kan ibu kotanya Manila ya di Filipina. Itu kalau kita dari Manilanya kurang lebih 2 jam. Oh, Kayak Jakarta Bandung nggak sih? Kayak deket banget gitu. benar-benar. Iya benar. Nah, di sana di Batangas dan di Lyceum Philippines, the Lyceum of the Philippines University. Jadi di sana magang di 3 departments, di 3 departemen yaitu karena aku kan backgroundnya ini ya mahasiswa ekonomi manajemen bisnis. Bisnis. Jadi aku magangnya di 3 tempat. Yang pertama Hmm. di accountancy department, departemen akuntansi, habis itu di HR, human resources department, dan strategic linkage marketing department. Jadi marketing, akuntansi, sama HR. Nah, Wow. selain itu juga, alhamdulillah hobi aku tersalurkan juga, Kak. Jadi Budaya. selain itu, ya mengenal juga budaya mereka di sana. Selain belajar juga di sana, aku bisa jadi motivator lah istilahnya. Datang ke sekolah-sekolah, jadi pembicara, jadi speaker di sana. Uh, Membicarakan tentang Indonesia itu gimana, mereka juga pengen tahu gimana, dan juga bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi ya senang juga, memorable banget sih kemarin di sana. Wah keren ya berarti kamu ya. Jadi nggak cuma berhenti aja di Indonesia, tetap ingin mengajarkan anak-anak di luar negeri juga. Amin. Oke, Seharusnya sebenarnya jadi guru ya. harusnya ya. Kenapa ngambil bisnis? Ntar aja dibuka les aja lah ya. Tapi nih, selain itu kemudian pengalaman yang kamu dapat pasti banyak dong. Kemudian yang paling berkesan selama 3 bulan magang di sana apa nih? Pengalaman yang paling berkesan itu tadi ketemu orang-orang baik yang benar-benar baik, nggak hanya baik aja. Ketemu orang Seperti baik orang di tua sendiri sana, ya. jalan-jalan of course, ketemu budaya baru pastinya, ke tempat-tempat wisata yang memorable pasti banget. Tapi yang paling berkesan di sana bisa dibilang culture shock. Jadi kayak paling berkesan di sana adalah makanannya sih, Kak. Karena di sana fun fact 90% itu Katolik. Hmm. Jadi aku sebagai orang Muslim
nggak hanya aku sih, waktu itu dari Indonesia ada 6 orang, dari Purwokerto dan dari Bandung, cuma 6 orang tapi Muslim semua. Jadi paling yang memorable banget adalah makanan. Itu susah banget, Kak. Bener, susah banget dapat makanan yang halal. Jadi kita di resto satu, nggak hanya di resto, di warung makan ini, warung makan A, B, C, itu semuanya ada pork, mengandung makanan non halal. Nah, jadi otomatis ya nggak mungkin dong kita selama 3 bulan makan Indomie. Ya kita nyetok sih kan. Baru aja aku mau tanya, kamu mau makan Indomie terus? Tapi Kak, perbekalan Kakak kalau Kakak keluar negeri wajib ya Indomie. Wajib ya, jangan Iya sampai wajib. lupa. Jangan sampai lupa. Nah, paling Oke. itu tadi, makanannya sih paling berkesan, culture shock. Berarti selama di situ masak sendiri atau gimana akhirnya? Alhamdulillah teman ada bawa kayak gas portable gitu ya, jadi bisa masak sendiri. Paling kita kayak beli udang. Kalau 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 makan-makanan seafood kan ya nggak terlalu khawatir ya. Mm-mm. Kalau yang khawatir itu kan kayak ya daging ataupun ayam pun terkadang kita khawatir kan, karena kalau kita di Indonesia ataupun umat Muslim kan sembelihnya harus pakai Bismillah atau gimana gitu kan. Di sini belum tentu. Tapi at the end setelah 1 bulan pertama kayak udah deh kayak gitu. Nggak parnoan lagi. Paling di bulan pertama aja yang parno. Kayak aduh ada babi nggak ya? Aduh ada ini nggak ya? Tapi setelah itu kayak yaudah deh makan. Bukan berarti aku makan hal itu ya Kak. Mm-mm. Kami nggak makan itu, tapi kayak nggak parno lagi. Jadi temanku misalnya makan itu di samping kayak udah biasa aja. Oke, akhirnya bisa apa ya, memilih, memilah dan menemukan caranya biar nggak memakan makanan yang haram ya, yang kitanya dilarang ya. Bener banget Kak. Benar. Kemudian nih Albi, dari beberapa prestasi yang kamu peroleh hingga kamu di titik ini sekarang jadi konten kreator, pasti ada dukungan juga dari orang tua. Kemudian seberapa besar apa namanya ya, peran orang tua bagi kamu, seberapa penting mereka bagi kamu di sini? Iya Kak. Untuk peran orang tua pasti penting banget ya bagi perkembangan aku. Dari aku SD, bukan hanya SD sih, dari kecil ya. Cuman kalau misal dalam kegiatan itu dari SD kayak mama, papa support banget. Kalau dari SD itu kayak kegiatan aku lomba-lomba, itu benar-benar difasilitasin dan mama, papa senang banget. Apalagi kalau misalnya aku habis lomba dan pulang-pulang bawa piala. Alhamdulillah sering bawa piala juga ke rumah. Jadi kayak mama, wah alhamdulillah. Jadi kayak gitu. Sampai kemarin pada saat aku ke Filipina juga, mama juga benar-benar ngebantu banget. Jadi kayak mempersiapkan dokumen-dokumen kayak paspor dan juga semangat-semangat. Bahkan kayak ya pastinya peran mama, papa, orang tua, keluarga itu penting banget ya. Karena support system terbesar di dalam diri aku selain teman-teman dan termasuk audiens juga, followers aku di TikTok. Aku benar-benar kayak appreciate banget, makasih banget karena dari dukungan kayak gitu Kak yang buat kita makin semangat berkarya, makin semangat buat kegiatan, apalagi dapat respon yang positif kayak gitu. Benar. Jangan menganggap kita jadi konten kreator cuma tidur rebahan di rumah aja atau di kamar Bener banget. aja ya. Jadi harus tahu kalau kegiatan anaknya atau apa ya, yang menghasilkan atau mendapatkan ilmu tuh dengan cara membuat konten-konten kayak gitu ya. Iya, bener banget Benar. Kak. Benar. Exactly. Kemudian nih Aldi, jadi mahasiswa berprestasi, kemudian bisa mempelajari banyak bahasa, budaya orang-orang di luar sana juga. Kemudian harapan Aldi ke depannya itu seperti apa sih? Oke, untuk harapan, yang pasti untuk harapan diriku sendiri, pengen ngembangin konten ya, pengen ngembangin konten, semoga kontennya bisa lebih gede lagi, bisa dikenal orang banyak lagi. Tapi sebenarnya kalau kayak konten gini, sampingan sih Kak, aku memposisikannya sampingan. Paling penting pendidikan utama juga, karir itu paling penting, harapan terbesarnya kelarin dulu deh gitu. Nah, habis itu harapan benar-benar my biggest dream is I wanna traveling around the world. Jadi Wow, pengen banget tadi keliling dunia. Jadi nggak hanya kontennya aja, tapi pengen banget uh, orangnya ya. iya, pengen banget langsung merasakan secara nyata dan juga bisa S2 di luar negeri. Jadi harapan terbesar itu sih. Tapi kalau kayak kerja, stay, masih pengennya di Indonesia karena ya
ya Indonesian pride. Tetap ya Indonesia yang paling utama. Iya, harus. Oke. Kemudian tadi ngobrolin konten juga, karena kamu juga memikirkan lebih utama bukan prestasi sih, lebih ke pendidikan juga karirmu juga. Nanti ke depannya konten kamu ini akan kamu bawa ke mana rencananya? Oke, kalau konten sendiri mungkin let it flow ya. Kayak ngalir aja sih. Nggak ada kayak tujuan khusus aku misalkan ada beberapa teman-temanku yang konten kreator juga berambisi pengen setelah jadi konten kreator TikTok, pengen ke YouTube, kayak gitu. Aku kayak ngalir aja sih, kayak ya misalnya pun rezekinya cuma di TikTok ya, kembangin aja as long as I bisa kasih hal-hal positif bagi orang dan kayak kalau ditanya sampai kapan jadi konten kreator, ya ngalir aja sih Kak sebenarnya kayak misalnya pun nanti aku udah kerja dan memang harus tetap jadi konten kreator untuk ciptain video-video bermanfaat, ya why not gitu. Jadi kayak ngalir aja kalau misalnya dapat rezekinya di mana nanti, misalnya entah dapat tawaran apa, kayak kemarin juga alhamdulillah aku juga ngelaksanain kontrak di luar negeri. Jadi endorse atau kegiatan itu nggak hanya di Indonesia, Kak. Jadi Wow. kemarin dapat kesempatan juga endorse aplikasi di Jepang dan juga kemarin Gara-gara baru-baru konten ini. kamu itu ya? Iya, gara-gara konten. Jadi itu tadi viewersku nggak hanya di Indonesia aja, Kak. Jadi banyak banget dari kayak Thailand, Vietnam. Karena kan kita bisa lihat algoritmanya ya. Jadi kayak kadang dapat respon juga dari orang-orang di Afrika, Amerika, dan itu benar-benar senang banget. Jadi kayak booster banget bagi aku. Dan ya kemarin kerjasama juga di Malaysia, jadi dipercayai ILO, organisasi besar International Labour Organization tentang pekerja-pekerja ketenagakerjaan. Itu aku sebagai konten kreator yang mewakili hak-hak ataupun suara-suara dari para pekerja TKI di Indonesia untuk ke Malaysia. Jadi mengedukasi TKI-TKI agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan ketika bekerja di Malaysia. Dan alhamdulillah, balik lagi itu semua karena konten kreator juga. Baik, berarti kontennya tetap bermanfaat untuk semuanya ya. Dan juga kesenangan sendiri buat Aldi tentunya ya. Iya Kak, pasti banget. Oke, sebelum kita akhiri obrolan kita hari ini nih, boleh dong ucapin, ayo semangat kalian pasti bisa dengan beberapa bahasa. Oke, mungkin ini ya, bahasa Prancis boleh ya? Boleh, boleh. Oke, yang pertama adalah bonjour, bravo, tu peux le faire. Jadi gitu, semangat. Terus lainnya apa? Lainnya paling kayak yang kalau Jepang, gandate. Atau misalnya Spanyol, saludos, herco tu puedes. Nah, masih ingat nih. Aku juga bisa. Herco tu puedes. Aku Coba juga kakak bisa apa? Aku bisa. Gak ada yang bercanda. Nup. Jadi skip ya, skip. Jadi tadi. Mungkin aku bakal ajarin cara perkenalan diri bahasa Prancis. Mungkin agak belibet ya, mohon maaf lidahnya Belibet ini ya? orang Jawa banget, jadi kayak orang Jawa banget ya. Susah. Oke, terima kasih Aldi udah ngobrol sama Tini di On Cam Every Night hari ini. Semoga Aldi terus berkarya dengan memberikan manfaat untuk orang lain juga. Nanti kalau misalnya nggak bikin konten pun pendidikannya maupun karirnya juga bisa membahagiakan Aldi sendiri buat orang lain juga di sekitarnya. Dan sukses terus ya pokoknya. Terima kasih banyak Kak. Merci beaucoup. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.